Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadrian Malvan dengan NPM 2442222024. Mengenai hal ini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester ekonomi manajerial untuk menjelaskan yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Haja Sri Indrastuti SMM. Nah, untuk yang pertama diketahui bahwasanya fungsi permintaan QDX sama dengan 500 kurang 505px ditambah 8i ditambah 10pr dengan fungsi penawaran QSX sama dengan min 1000 ditambah 15px dengan rata-rata pendapatan konsumen 1 juta dan untuk produk lainnya 2 juta. Yang A, permintaan memaksimalkan TR. TR sama dengan PX dikali QDX sama dengan PX dalam kurung 500 dikurang 5PX tambah 8I 10PR. Nah, I-nya itu kita mendapati bahwasanya 10, untuk PR-nya yaitu 2. TR sama dengan PX sama dengan dalam kurung 500 dikurang 5PX 8 dalam kurung 10 ditambah 2 tambah 10 dalam kurung 2. Nah, jika dikalikan PX sama dengan 500 dikurang 5PX, 8 dikali 10 sama dengan 80, ditambah dengan 2 dikali 10 kali 2 sama dengan 20. Didapati bahwasanya 500 ditambah dengan 100 sama dengan 600 PX kurang 5PX. Nah, selanjutnya TR 600 per DX 10 sama dengan 60 dikurang 10 PX sama dengan PX sama dengan 60. QDX sama dengan 500 dikurang 5 dalam kurung 60 ditambah 8 dalam kurung 10 ditambah 10 dalam kurung 2. Nah, jika dijumlahkan 500 dikurang dengan 5 dikali 60 sama dengan 300. Didapati hasilnya bahwasanya 200. Kemudian 8 dikali 10 sama dengan 80 ditambah 2 kali 10 sama dengan 20. 80 ditambah 20 sama dengan 10. Dikurang dengan hasilnya tadi 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, TR maksimumnya sebesar 60 dolar unit dan permintaan 300 unit. Lanjut yang B sama dengan QSX sama dengan min 1000 ditambah 15px. 500 dikurang 5px sama dengan 8 dalam kurung 10 ditambah 10 dalam kurung 2 sama dengan min 1000 ditambah 15px. Didapati bahwasanya 1600 sama dengan 20px sama dengan 8. Jika disubstitusi bahwasanya 500 dikurang 5 dalam kurung 8. Jika disubstitusi 500 dikurang 5 dalam kurung 80 ditambah 80 tambah 20. Didapati bahwasanya 500 dikurang 5 dikali 80 sama dengan 400, didapati 100. Kemudian ditambah 80 tambah 2 sama dengan 100, 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 200. Didapati bahwasanya harga keseimbangan 80.000 per unit dan jumlah keseimbangan 200 unit. Bisa dilihat bahwasanya pada grafik keseimbangan pasar QSX saling menghilang pada 80 dan QDX. Kemudian yang C, jika subsidi sebesar 2 dolar per unit, berapa harga efektif yang diterima produsen sama dengan QX tambah 2. Nah, kembali lagi pada persoalannya, QX sama dengan min 1000 ditambah 15 dalam kurung PX tambah 2. Didapati bahwasanya min 1000 ditambah 15 PX. Untuk persoalan yang pertama, yang A-nya tuh berapa hasil produksi maksimum produk tersebut dengan pemakaian bahan baku sesuai tabel. Nah, didapati bahwasanya tipe A 105 unit, untuk bahan bakunya 16 unit, tipe B 131 unit, bahan bakunya 14 unit, tipe C 160 unit, bahan bakunya 16 unit. Nah,
sebagai manajer, bagaimana keputusan Anda? Sebagai manajer, saya banyak hal yang harus dipertimbangkan, mulai saja dari bagaimana produktivitas dalam barang, bagaimana efisiensi dan juga keuntungan. Semisalnya saja TPC memiliki unit yang paling banyak, harus mempertimbangkan dalam harga jual. Evaluasi bagaimana keuntungan bersih, bukan saja pada jumlah produksi dan juga harga produksi. Yang C, tingkat penjualan lebih tinggi jika harga jual. Nah, untuk yang C ini bisa didapatkan bahwasanya pada soal didapati bahwasanya jika dijumlahkan jumlah unit 105 dikali $50 didapati $5.250. Untuk tipe B 130 dikali $30 didapati hasilnya 3.900. Kemudian tipe C 160 dikali $20 dapatkan 3.200. Jika ditotalkan semuanya $12,350. Nah, dari total revenue yang didapat bahwasanya tipe A memberikan pendapatan tertinggi dibanding tipe B dan juga tipe C dengan 5.250. Kemudian yang D, produk paling menguntungkan. Setelah kita melihat bagaimana produk yang didapati dari total tersebut, bahwasanya untuk pendapatan paling tinggi yaitu pada tipe A $5.250. Kemudian produk, jika kita lihat total labanya 105 dikali $35 didapatkan untuk tipe A 3.675. Untuk tipe B 131 dikali $15 didapati 1.965. Untuk tipe C 160 dikali $10 didapati 1.600 dengan total perjumlahan 7.240. Nah, untuk keuntungannya, jikalau pengurangan dari total laba dan pendapatan dikurangi, yang tipe A 5.250 dikurang 3.675 didapati 1.575. Untuk tipe B 3.930 dikurang 1.965 didapati hasil 1.965. Untuk tipe C 3.200 dikurang 1.600 didapati 1.600 dengan total keuntungan seluruhnya 5.140. Nah, kita tarik kesimpulan. Produk paling menguntungkan adalah tipe B, yaitu 1.965. Produk paling tinggi pendapatan adalah tipe A, yang mana didapati lebih tinggi dibanding B dengan C, yaitu 5.250 untuk pendapatannya. Nah, untuk yang kesimpulan selanjutnya, jika perusahaan ingin profit maksimum, kita fokus ke tipe B. Nah, jika kita ingin omset tinggi, kita fokus ke tipe A. Nah, untuk soal yang kedua, berapa jam sebaiknya pelatihan dilakukan untuk masing-masing shift agar produktivitas optimal? Nah, kalau kita lihat dari tabel berikut bahwasanya produktivitas maksimum 92.000 untuk shift pertama, yaitu pada 6 jam pelatihan. Untuk shift kedua produktivitas pada 86.000 untuk shift 6 jam pelatihan. Untuk shift ketiga produktivitas maksimum 99.000 pada 5 atau 6 jam pelatihan. Nah, kalau untuk jawabannya, shift 1 tuh dapat 6 jam pelatihan, shift 2 6 jam pelatihan, dan shift 3 pada 5 jam pelatihan. Berapa selanjutnya yang B? Berapa biaya pelatihan untuk mencapai produktivitas maksimum jika biaya pelatihan $50 USD per jam? Nah, hitunglah biaya pelatihan masing-masing shift. Nah, shift pertama didapati bahwasanya 6 jam pelatihan dikali dengan $50 didapati bahwasanya $300. Untuk shift B, jam pelatihannya 6 jam dikali dengan $50 didapati $300. Untuk shift C, shift 3 dengan 5 jam pelatihan dikali $50 didapati bahwasanya 250. Jika ditotalkan 300 ditambah 300 ditambah 250 didapati bahwasanya $850. Nah, untuk yang C, shift mana yang lebih efisien jika biaya produksi $10 per unit? Kita kembali kepada rumus bahwasanya efisiensi sama dengan output per biaya total dibagi dengan produktivitas per unit per biaya pelatihan ditambah biaya produksi. Untuk shift pertama outputnya tuh 92 ditambah dengan biaya total 300
$300 ditambah $10 produksi didapati 92 ditambah 92 per 390 didapati sama dengan 0,297. Untuk sip B, outputnya 86, untuk biaya totalnya $300 ditambah dengan 10 didapati 300, yang mana kemudian efisiensinya 86 per 310 didapati 0,277. Untuk sip C atau sip 3, outputnya 99, biaya totalnya $300 per pelatihan ditambah $10 per produksi, yang mana di 250 sama dengan 99 ditambah 99 per 260 sama dengan 0,381. Nah, jika ditanya paling efisiensi yang mana, jawaban C adalah yang paling efisiensi karena menghasilkan output tertinggi dengan biaya paling rendah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jikalau terdapat kesalahan ataupun salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.